tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kapasitor, dan untuk yang kita bahas saat ini adalah tentang rangkaian kapasitor. Kapasitor dalam praktek dunia industri elektronika bisa dirangkaikan secara seri maupun secara paralel. Untuk apa seri dan untuk apa paralel? Untuk lebih jelasnya silahkan Anda semuanya menyimak video pembelajaran fisika kali ini. Rangkaian kapasitor. Dalam prakteknya, kapasitor ini di dunia industri elektronika dapat dirangkaikan secara satu adalah seri, yaitu susunan seri dari beberapa buah kapasitor, di mana tujuan daripada penyusunan seri beberapa kapasitor ini adalah untuk memperkecil kapasitas kapasitor. Artinya kita butuh kapasitor yang kapasitasnya kecil tapi kita tidak tersedia, maka bisa dilakukan dengan cara menyambungkan beberapa buah kapasitor secara seri. Nah, ini adalah diagram gambarnya. Ada 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 dihubungkan seri. Kemudian pada kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber listrik tegangan Vs, dan masing-masing pada kapasitor akan terdapat tegangan listrik V1, V2, dan V3, di mana V1, V2, dan V3 itu kalau dijumlahkan besarnya sama dengan V sumber atau tegangan sumbernya. Karena ini adalah dirangkaikan secara seri, maka V sumbernya disebut sebagai Vs atau tegangan serinya. Nah, pada kapasitor tersebut masing-masing akan termuati oleh muatan listrik yang besarnya sama dengan besarnya muatan listrik yang berasal dari sumber listriknya. Kalau dari sumber listriknya adalah Q, maka Q sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Q1 pada C1, Q2 pada C2, Q3 pada C3. Dan Vs-nya sama dengan V1 plus V2 plus V3. V1 tadi adalah tegangan listrik pada C1, V2 pada C2, V3 tegangan listrik pada C3. Nah, di sebelumnya telah kalian pelajari atau kita bahas tentang banyaknya muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor, yaitu Q sama dengan C kali V, sehingga V bisa dirumuskan Q per C. Jadi Vs sama dengan Q per Cs, V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, dan V3 sama dengan Q per C3. Jadi Q per Cs sama dengan Q per C1 plus Q plus C2 plus Q per C3, hasilnya sebagai rumus yaitu 1/Cs sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Dan selanjutnya rangkaian kapasitor itu yang kedua adalah susunan paralel beberapa buah kapasitor. Jadi susunan paralel kapasitor ini pun juga punya tujuan. Tujuan daripada kapasitor dihubungkan secara paralel adalah untuk memperbesar nilai kapasitas kapasitor. Jadi kita butuh kapasitor yang nilainya kapasitasnya tinggi dan kita tidak ada persediaan, bisa dilakukan dengan cara menyambungkan beberapa kapasitor secara paralel seperti pada gambar diagram berikut. Jadi ada 3 buah kapasitor dirangkai atau disusun secara paralel, C1, C2, dan C3, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Akibatnya muatan C1, C2, dan C3 akan termuati oleh muatan listrik. Nah, muatan listrik pada C1 tidak sama dengan pada C2, tidak sama dengan C3. Namun tegangan listriknya pada C1 sama dengan pada C2 sama dengan pada C3, sehingga bisa kita tuliskan
V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. V tegangan sumbernya, V1 adalah besarnya tegangan pada C1, V2 tegangan pada C2, dan V3 adalah tegangan pada C3. Nah, untuk besarnya muatan listrik yang tersimpan pada C1, C2, C3 tidak sama, tapi kalau dijumlahkan sama dengan besarnya muatan listrik yang berasal dari sumber tegangan, yaitu Q dari sumbernya sama dengan Q1 yang dimuat oleh C1 plus Q2 yang termuat di C2 dan Q3 yang ada di C3. Jadi Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Q adalah tadi C kali V atau V kali C. Sehingga kalau diganti dengan V kali C untuk Q-nya menjadi V kali CP sama dengan V kali C1 plus V kali C2 plus V kali C3. Sehingga V-nya saling meniadakan, maka untuk mencari nilai kapasitor yang disusun secara paralel ini, totalnya dapat dicari dengan perumusan CP sama dengan C1 plus C2 plus C3. Nah, setelah kita pelajari konsep rangkaian seri dan paralel tadi, maka marilah kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Untuk yang nomor 1, 3 buah kapasitor, C1-nya 4 farad, C2-nya 6 farad, dan C3-nya 12 farad. Disambungkan seri, dihubungkan dengan sumber tegangan 90 volt. Tentukan besarnya tegangan listrik pada masing-masing kapasitor, yaitu pada C1, pada C2, pada C3. C1 4 farad, C2 6 farad, dan C3 12 farad. V-nya 90 volt, dan dari perumusan banyaknya muatan yang tersimpan adalah Q sama dengan C kali V, atau Q untuk yang ada dari sumbernya adalah sama dengan C seri dikalikan besarnya sumber tegangan V. Nah, kita cari dulu besarnya kapasitor serinya, totalnya berapa, dengan menggunakan 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 sama dengan 1/4 plus 1/6 plus 1/12. Disamakan penyebutnya, jadi 3/12 ditambah 2/12 ditambah 1/12 sama dengan 6/12, maka CS-nya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2 farad. Nah, akhirnya kita bisa menemukan berapa besarnya muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor tersebut, yaitu Q sama dengan 2 kali 90 sama dengan 180 kolom, baik di C1, di C2 maupun di C3. Hingga bisa kita temukan V1-nya adalah Q per C1 sama dengan 180 dibagi 4 sama dengan 45 volt. V2-nya Q per C2 sama dengan 180 dibagi 6 sama dengan 30 volt. Dan V3-nya adalah Q per C3 sama dengan 180 per 12 sama dengan 15 volt. Next, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Kapasitas kapasitor C1 sama dengan 3 mikrofarad dan C2-nya 7 mikrofarad. Lihat gambar. Hitunglah besarnya tegangan pada ujung-ujung C1 dan C2. Nah, ini gambarnya C1 dan C2 disambungkan secara seri, dan sumber tegangannya pun juga disambungkan secara seri seperti terlihat pada gambar. Tegangan yang di atas adalah 12 kV dan yang di bawah adalah 13 kV. Nah, dari soal yang ada kita bisa tuliskan kembali besarnya Q sama dengan CS kali V untuk perumusannya, untuk mencari muatannya sebelum mencari tegangan pada C1 dan C2, dan selanjutnya kita harus mencari C total serinya dulu dengan menggunakan 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2
2 sama dengan 1/3 kali 10 pangkat min 6 plus 1/7 kali 10 pangkat min 6. Jadi dari mikrofarad diubah menjadi farad, sehingga hasilnya sama dengan 7/21 kali 10 pangkat min 6 ditambah 3/21 kali 10 pangkat min 6 disamakan penyebutnya, hasilnya 10/21 kali 10 pangkat min 6, maka C serinya adalah 2,1 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, setelah kita temukan besarnya kapasitas kapasitor seri ini gabungannya, maka kemudian kita untuk bisa mencari Q, kita harus mencari jumlah tegangannya dulu. Karena dua buah yang digunakan, maka V sama dengan V1 plus V2. Karena arahnya sama, maka 13 kV ditambah 12 kV sama dengan 25 kV atau sama dengan 25.000 volt. Sehingga bisa kita temukan Q sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 6 kali 2,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 5,25 kali 10 pangkat min 2 Coulomb. Jadi dengan demikian tegangan yang ada pada C1 dan pada C2 bisa kita cari nilainya atau besarnya. Jadi pada VC1 atau V1 nya adalah Q per C1 5,25 kali 10 pangkat min 2 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6 adalah sebesar 17.500 volt. VC2 nya adalah Q per C2 5,25 kali 10 pangkat min 2 dibagi 7 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 7.500 volt. Selesai. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. 3 buah kapasitor dirangkaikan paralel jika C1-nya 5 farad, C2-nya 10 farad dan C3-nya 15 farad. Setelah dihubungkan dengan sumber tegangan, muatan totalnya adalah 300 volt. Hitunglah besarnya muatan listrik pada ujung-ujung C1, C2, dan C3. Nah, C1 5 farad, C2 10 farad, C3 15 farad, dan Q sama dengan 300 Coulomb. Q totalnya dilambangkan dengan QT, berarti sama dengan 300 Coulomb, di mana Q itu adalah sama dengan V kali C. Berarti V sama dengan QT per CP. QT adalah sama dengan 1 per C1 plus C2 plus 1 per C3 sama dengan 300 dibagi 5 plus 10 plus 15 sama dengan 10 volt. Nah, itu adalah tegangan listriknya sudah diketemukan besarnya 10 volt, maka QC1 VC1 sama dengan 10 kali 5, hasilnya adalah 50 Coulomb. QC2 sama dengan VC2, berarti 10 dikalikan 10 sama dengan 100 Coulomb. Dan QC3 sama dengan V kali C3 sama dengan 10 kali 15, berarti 150 Coulomb. QC1, C2, dan C3 kalau dijumlahkan sama dengan 300. Contoh soal berikut nomor 4. Kapasitor keping sejajar dengan luas keping masing-masing 100 cm pangkat 2 dan jarak antar kepingnya 0,885 mm. Lihat gambar A. Kemudian ruang di antara keping diisi dengan bahan baku dielektrika seperti terlihat pada gambar B. Hitunglah nilai kapasitas kapasitor yang telah diisi dengan bahan dielektrik jika K1 6, K2 2, K3 sama dengan 3. Coba perhatikan pada kapasitor keping sejajar di sini, sebelum dimasukkan bahan dielektrik punya jarak D dan luas penampangnya adalah A, dan ini adalah sebagai gambar A tadi. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar B yang merupakan bahan baku dari bahan dielektrik K1, K2, dan K3 yang punya ketebalan sebesar D. Nah,
Untuk yang K2 dan K3 separuhnya dari K1, yaitu jaraknya setengah D. Oke, kita selesaikan untuk A sama dengan 10 pangkat min 2 meter pangkat 2, D 8,85 kali 10 pangkat min 4 meter, kemudian K1 sama dengan 6, K2 2, K3 adalah 3. Nah, untuk menyelesaikan berapa nilai kapasitas kapasitornya bisa pakai rumus C sama dengan K1 per 2 plus K2 K3 per K2 plus K3 dikalikan C0. C0 nilai kapasitas kapasitor udara yang besarnya adalah sama dengan epsilon 0 A per D. Sehingga untuk perumusan dari C sama dengan K1 per 2 plus K2 K3 per K2 plus K3 kali C0 sama dengan 6 per 2 plus 2 kali 3 per 2 plus 3 kali epsilon 0 A per D sama dengan 3 plus 1,2 dikalikan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat min 2 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 10 farad. Contoh berikutnya adalah contoh soal nomor 5. Sebuah kapasitor kapasitasnya 6 mikrofarad diisi muatan listrik sehingga tegangannya mencapai 15 volt. Kapasitor dilepas lalu dihubungkan dengan kapasitor lain yang tegangannya kapasitasnya adalah 4 mikrofarad. Hitunglah tegangan kapasitor sekarang. Artinya tegangan setelah digabungkan berarti namanya tegangan gabungan atau V gabungan. Jadi ada dua buah kapasitor sini. C1 sama dengan 6 mikrofarad sudah terisi muatan listrik karena V1 sama dengan 15 volt. Kemudian C2 sama dengan 4 mikrofarad belum diisi oleh muatan listrik karena belum dihubungkan dengan sumber tegangan, V2-nya adalah sama dengan 0 volt. Jadi untuk jumlah muatan listrik sebelum digabungkan sama dengan jumlah muatan listrik setelah digabungkan, sehingga C1 muatannya H1, C2 muatannya H2, dan hasil gabungannya C1 menjadi H1 aksen, C2 muatannya H2 aksen. Sehingga H1 plus H2 jumlah muatan sebelum digabungkan sama dengan H1 aksen plus H2 aksen, yaitu muatan setelah digabungkan. G sama dengan C kali V sehingga H1 C1 V1, H2 C2 V2, H1 aksen adalah C1 kali V gabungan dan C2 V gabungan. Maka C1 V1 plus C2 V2 sama dengan C1 plus C2 kali V gabungan, sehingga V gabungan sama dengan C1 V1 plus C2 V2 per C1 plus C2. 6 kali 15 plus 4 kali 0 dibagi 6 per plus 4, maka hasilnya 90 dibagi 10 dan hasil akhirnya adalah 9 volt. Demikian tadi pembahasan tentang rangkaian kapasitor seri dan paralel. Nah, setelah Anda menyimak dari video tadi, maka harapan saya kalian semuanya, Anda semuanya, adik-adik semuanya bisa menjadi pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.